LSI, Latent Semantic Indexing. Untuk LSI ini ada dua pendapat. Kalau Aref bilang LSI itu sudah tidak digunakan, ya. Terus kalau dari mrdigital.co.uk itu juga bilang LSI itu sudah tidak digunakan Google. Dari si Roundtable, Google say there is no such thing as LSI keyword. Dia juga ngomong kalau LSI keyword atau latent semantic indexing itu juga sudah tidak dipakai sama Google. Kalau Backlinko bilang LSI masih penting, masih dipakai. Terus kalau one on page jam juga sama, what are LSI keyword and how they help, masih bilang dipakai. Watchstream juga masih bilang LSI sangat penting. Jadi ada dua pendapat ya di sini. Latent semantic indexing itu apakah masih berguna untuk SEO atau tidak? Karena kemarin kan di penjelasan SEO on page gue LSI kan. Kalau gue pribadi gue di tengah-tengah aja. Gue pegang kata-kata yang ini. Google tidak menggunakan namanya LSI karena LSI itu latent semantic index itu karena kalau lo baca itu teknologi yang dikembangkan oleh Bell Communication dan itu sudah dipatenkan di tahun 89. Google nggak akan mau pakai teknologi orang atau teknologi yang sudah dipatenkan orang, dia nggak akan mau. Tapi bukan berarti Google tidak menerapkan yang namanya latent semantik. Dia menerapkan latent semantik tapi menggunakan istilah dianya aja. Dia menggunakan istilah yang namanya relate word. Yang gue garisin ini relate words. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah relate itu kan hubungan, terhubung ya. Jadi masih kata-kata yang masih berhubungan gitu. Google. Tapi masih tetap, tapi cara dan fondasi cara LSI ini sama seperti relate word ini sama fungsinya, tapi dia nggak mau menggunakan istilah LSI karena copyright tadi yang gue bilang itu. Nah kebanyakan kan orang cuma ngomong soal LSI. Cara penerapannya LSI sendiri untuk di blog, kita langsung ke blog aja. Nature LSI itu pertama gunanya untuk apa sih? Dia untuk memperkaya ya, mempertegas artikel. Mempertegas artikel lu itu keywordnya arahnya kemana. Mempertegas keyword lu di dalam paragraf bahwa yang dimaksud dari keyword ini itu ini gitu. Itu LSI ya. Jadi Google tuh bisa mengerti gitu maksud keyword lu ini arahnya kemana. Karena kalau lu nggak pakein LSI maka artikel lu itu Google bingung. Gini, pada dasarnya itu kan Google kan bot ya, mesin ya. Pada dasarnya bodoh. Mesin itu bodoh. Yang bikin mesin itu pintar ya kita. Di dalam artikel itu kita kan memberikan penjelasan. Nah penjelasan itu yang dibilang LSI. Bahwa keyword ini penjelasannya ini di tiap paragraf. Penjelasannya itu, nah itu yang disebut LSI itu. Nah itu yang membantu Google untuk mendefinisikan artikel ente. Kayak gini ya. Misalnya gue mau bikin artikel tentang Srikaya. Artikel tentang Srikaya ya. Kasih judul. Nah, ada sini sih kampret. Srikaya. Nah, letak dari yang namanya, ini kan keyword utama gue ya, Srikaya. Letak dari yang namanya LSI itu, lu, Srikaya, harus menjelaskan maksud dari keyword ini. Definisi dari keyword yang Srikaya ini. Lu juga harus bisa menjelaskan maksud, definisi, tujuan,
tujuan, bentuk atau wujud, kalau bahasa di Google-nya itu entitas lah, bentuk, tujuan, apapun itu lo harus menjelaskan. Gue gede ini, ente harus menjelaskan ini, Srikaya ini di dalam artikel. Nah, yang penjelasannya ini dibilang LSI, di situ masuknya latent semantic indexing. Paham? Di situ juga nanti masuk sinonimnya, masuk segala macam. Tapi lo harus menjelaskan Srikaya ini apa, karena Srikaya ini kan ada dua maksudnya. Di mata Google, Srikaya itu ada dua. Satu dalam bentuk buah, dan satu lagi dalam bentuk selai. Yang lo mau nulis maksudnya kemana? Kalau misalnya buah, maka lu jangan masukin kata-kata seperti roti, kue di dalam satu paragraf sini. Kalau lu masukkan di sini misalnya begini ya, gue gedein deh. Ini penjelasannya. Kalau gue masukkan di sini ada roti, terus ada kue, terus ada telur, santan, telur, santan, santan, terus gula merah, apalagi tuh, terigu. Maka ini Srikaya ini kan penjelasannya lu kan. Ini kan sebenarnya roti, kue, telur, santan, gula merah, terigu ini yang disebut latent semantic index, atau bahasa yang sekarang Google kenal itu sebagai relate word, kata yang masih berhubungan dengan Srikaya. Nah, Google kelihatan pintar karena dia baca yang ini. Karena dia baca ini, langsung mesin Google mengatakan bahwa Srikaya yang di artikel lo ini adalah selai, bukan tentang buah. Paham? Itu cara algoritma Google ya. Rank brainnya Google tuh membaca artikel tuh seperti itu. Jadi kalau lu bikin artikel atau lu bikin paragraf, nggak ada penjelasan seperti ini, kata-kata yang mendukung dari kata Srikaya ini, artikel lu jelek, lu nggak susah di ranking. Ini Srikaya, ini harus nih. Jadi dalam satu paragraf ini nanti di sini nih, misalnya di sini ada 3-4 kalimat, ada kata roti, ada kata kue, ada kata telur, ada kata santan, ada kata gula dan gula merah dan terigu. Maka artikel ini akan diklasifikasi, akan diidentifikasi sama rank brainnya Google sebagai artikel untuk selai Srikaya. Itu fungsi dari latent semantic index. Paham? Semakin mudah Google mengklasifikasikan atau mengidentifikasi artikel lo, semakin bagus sebenarnya peringkat dari artikel lo. Tapi tidak menjamin bahwa peringkat lo itu harus lebih baik. Apa harus ada di page 1 tuh bukan jaminan. Ini ya. Nah ini. Kalau misalnya sinonim keyword itu yang lo hantam ini, bukan yang di sini. Yang ini kalau sinonim dari Srikaya itu apa sih? Kalau orang yang tinggal di Indonesia bagian timur itu Srikaya itu di sana dikenal sebagai buah nona. Google tahu buah nona itu adalah Srikaya. Kalau lu ngomong artikel tentang buah, maka sinonim dari Srikaya di sini, di artikel yang lain sini, paragraf yang di bawah sini lu menggunakan namanya buah nona atau sirsak. Sirsak juga itu di mata Google namanya Srikaya. Kalau buah, tapi kalau untuk selai nggak bisa. Selai cuma Srikaya aja, jadi hati-hati menulis. Jadi ini artikelnya nggak usah panjang kalau misalnya itu tentang selai. Nah itu adalah pentingnya disebut ini latent semantic indexing ini. Latent semantic indexing itu selain di paragraf letaknya, di sini juga nih. Lo taruh di sini di search description, lo taruh. Oke. Selain di situ di subheading seperti biasa nggak harus diajarin. Ada major heading, ada heading, ada subheading. Di tiga ini 1, 2, 3 ini lu masukkan yang namanya ini
penjelasan seperti ini. Laten semantik keywordnya lo dari Srikaya. Paham? Seperti itu. Sangat sesimpel itu aja sebenarnya laten semantic indexing, hanya untuk membantu memperjelas dari keyword utama lo di dalam bentuk paragraf. Oke. Cara menggunakannya juga seperti tadi gue bilang, di tiap paragraf dan di tiap subheading dan di search deskripsi. Itu hanya untuk mempermudah supaya Google mempermudah Google untuk mengenal artikel lo. Jadi dia tidak akan salah taruh Srikaya itu artikel lo dimasukin ke dalam kelompok buah. Ada contoh yang menarik seperti blog gue. Blog gue itu kalau lo cari Indrake ini, Indrake ini adalah nama tanaman untuk obat sariawan. Ya. Kalau gue LSI-nya nggak kuat atau penjelasan blog gue tuh nggak jelas, tidak kuat bahwa Indrake itu untuk apa, maka gue akan sangat susah untuk masuk sini. Gue udah paksa nih, gue udah paksa blog gue untuk masuk ke page one menggunakan anchor text, karena gue paksa sama Google dikasih ini, dikasih pembeda. Dikasih pembedanya di mana? Di sini nih, di site link dikasih di bawah nih. Dikasih site link, script, sitemap, blank format, cara indexing backlink, blog, dan HTML parse. Yang lainnya enggak. Karena kenapa yang lainnya enggak dikasih site link di bawahnya? Karena yang lain ini berbicara masalah jual pohon Indrake dan masalah dia bicara tentang obat sariawan untuk anak-anak. Indrake secara umum di mata Google itu adalah obat sariawan. Lihat yang lain, daun obat, di Shopee juga daun obat tanaman, terus di ibu dan balita itu obat sariawan, di Halo Sehat juga obat dan sariawan. Tapi kan gue maksa nih masuk punya gue, masuk ke page one, Google akhirnya baca blog gue secara keseluruhan. Nah, kenapa Google akhirnya munculkan seperti ini? Karena ini laten semantiknya, script sitemap, blank format, cara indexing, dan blog dan HTML parse, penjelasan dari tiap-tiap artikel ini yang mengarahkan bahwa blog gua ini berbicara tentang masalah blog. Makanya dimunculkan site link supaya orang-orang yang mencari Indrake tanaman dia tidak akan masuk ke sini. Atau orang-orang yang mencari Indrake untuk belajar tentang blog, dia tidak akan masuk ke tempat yang mana-mana, tapi dia udah bisa lihat dari sini, oh ini berarti ciri khasnya, oh ada nih cara indeks, oh berarti berhubungan dengan blog, langsung dia klik. Itu salah satu fungsi dan kegunaan dari laten semantik ya, untuk memperjelas keyword blog lo atau keyword dari artikel lo. Jadi lo mulai periksa tuh artikel-artikel ente yang ente tulis tuh. Kalau ente tulis misalnya artikel tentang pisang, penjelasan di paragrafnya benar nggak tuh tentang pisang? Ya karena gini, contohnya kayak Apple itu kan ada iPhone dan Apple itu ada buah. Kalau laten semantiknya nggak kalimat penjelasannya tidak memperjelas Apple yang lu tulis itu tentang iPhone, maka artikel lu nanti bisa masuk ke tentang buah. Iya karena emang robot Google brain-brainnya begitu. Nah kalau misalnya artikelnya lebih nggak jelas lagi, nggak jelas, Google nggak bisa membaca maksud dan tujuan lu kemana, ya lu nggak di rank, nggak usah di rank, karena orang kan susah mencarinya gitu ya. Itu tentang laten semantik. Sebenarnya Google tuh, untuk mencari LSI keyword, untuk mencari laten semantik keywordnya menggunakan apa gitu. Orang banyak bilang pakai LSI graph. Kalau gue bilang nggak usah pakai LSI graph, karena Google dia nggak pengen disebut sebagai LSI, dia pengen disebut sebagai relate word. Maka lo yang gunakan itu apa dulu? Misal Srikaya ya, kita cari. Maka relate
relate word yang sekarang kita gunakan sebagai LSI itu diambilnya dari sini. Ya, ini lo ambil, tuh lihat tuh ya. Serikaya ketan, roti merah, gula merah, jumbo, berkembang biak dengan cara, nah ini buah nih. Kalau lo berbicara masalah selai, maka lo ambil ketan, roti, terus ini serikaya merah kayaknya ini deh, buah kayaknya. Tapi yang gula merah, terus yang pandan, yang selai itu yang lo ambil. Kalau yang Palembang merah dan ini itu adalah tentang buah, lo ambil yang sini. Yang pertama, lo ambil dari autocomplete dari Google, karena itu adalah relate word. Lu nggak perlu pakai LSI graph, nggak perlu pakai LSI keyword, tapi lo pakai dari produk yang di Google sendiri. Di situ. Yang pertama, terus yang kedua itu lo cari dari people also X, dan yang ketiga itu lo pakai ini. Yang pasti dan yang lebih jelasnya lagi, penjelasannya bagaimana cara Google membaca soal relate word, atau yang bisa disebut dengan bahasa umumnya para SEO kayak kita itu bilangnya adalah LSI. Lu bisa lihat Google sebenarnya udah memberikan kisi-kisinya itu melalui Google Cloud, yang itu menu yang natural language. Ini adalah ini apinya ya. Ini bagaimana rank brainnya Google membaca sebuah paragraf atau sebuah artikel. Cuman sayangnya ini baru masih bisa untuk bahasa Inggris, bukan untuk bahasa Indonesia. Kita coba ini. Kita akan melihat bagaimana rank brainnya Google atau algoritma Google dalam membaca artikel lu ya. Dia dalam mengelompokkan artikel lu. Kalau lu paham ini cara dia kerjanya, gampang banget lu bikin artikel lu semua masuk page one semua. Tapi ini sayangnya bahasa Inggris ya. Ini adalah klasifikasi yang Google berikan berdasarkan ini nih, kalimat ini. Google ini dibaca sebagai organisasi, yang nomor ini. Google ini yang ini, Google ya. Terus yang nomor 2-nya Mountain View, dia berhasil membaca itu sebagai lokasi karena ada kata-kata yang lainnya seperti headquarter. Terus ini ada ini kan 1600 Amphitheater PKW Mountain View, California. Maka Mountain View yang dimaksud di sini adalah Mountain View yang ada di nomor 12 ini. Maka di sini diklasifikasikan sama Google Brain sebagai lokasi. Terus yang nomor berapa? Nomor 3, ini nomor 3 Android. Maka itu sama Google dimasukkan klasifikasi sebagai consumer good. Nomor 4, mana nomor 4? Sundar Pichai itu 6 orang. Maka di sini Google sudah mengenalin itu sebagai person. Dia merujuk kepada artikel di Wikipedia. Paham gak? Jadi lu tulis nama orang situ, maka Google nyari dia di Wikipedia sebagai referensi. Oh, ada di Wikipedia, oh itu adalah orang, maka dimasukin sini sebagai orang. Ini adalah cara mesin Google mengenalin artikel-artikel kita yang kita tulis ya. Kalau lu pahamin cara Google seperti ini melihat terus bisa mencari celah, lu bisa, oh Google cara kerjanya begitu seperti itu, maka waktu lu bikin nanti artikel, lu harusnya di page one terus. ini nggak banyak yang tahu tentang Cloud Google Natural Language. Ini gratis, bisa lu cek sendiri. Cuma seperti tadi gue bilang, ini bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia belum ada. Selama ya, Amphitheater PKWY sebagai lokasi. Yang CA ini, CA 94 ini sebagai order, karena ini adalah kode pos. Dia masih belum bisa mengklasifikasi. PON itu sebagai consumer, terus consumer elektro, berdasarkan referensi dari Wikipedia itu adalah event. Jadi emang dia kebanyakan nge-refernya dari Wikipedia ya, untuk informasi-informasi yang lain. Pelajarin tuh. Dia juga udah bisa baca tentang harga, bisa langsung diklasifikasi number. Itu adalah cara Google untuk membaca artikel sentimen. Kita lihat magnitude. Nah ini besaran ya, magnitude segala macam. Gue sebenarnya nggak bisa terlalu banyak menjelaskan tentang yang berikutnya ini karena gue emang bukan ahli bahasa. Tapi kalau lu bisa belajar, sangat bagus banget bagaimana lu bisa mengerti dan paham bagaimana cara Google melihat suatu artikel, hubungannya nih. Untuk yang sintak ini gue nggak terlalu paham karena gue bukan ahli bahasa.
Ini seperti ini kan, noun, nouns, verb, terus ADP itu apa ya? Gue lupa lagi. Noun, ini adalah kata noun, ini adalah kata puns, ini adalah kata numbering, terus kata segala macem. Verb itu kata kerja segala macem. Nah ini kan noun, puns, noun. Dilihat tuh hubungannya segala macam. Ini adalah caranya Google membaca. Yang biasanya ngerti tentang kata kerja, kata pronouns, terus kata nouns, segala macam tuh orang yang ngerti bahasa. Karena gue nggak paham soal bahasa, untuk yang ini gue skip deh kayaknya. Tapi ini wajib lu pelajarin kalau lu mengerti bagaimana cara Google melihat itu kata demi kata, hubungannya kata dengan demi kata. Lu udah mastering banget lu di soal algoritma Google. Udah gak ada lawan kalau paham itu. Nah, secara total artikel yang di atas ini sama Google dimasukkan, dikategorikan sebagai Internet Telecom Mobile Wireless. Kategorinya ini sesimpel itu, sangat simpel. Itulah LSI, Latent Semantic Indexing. Cuman sekarang ini istilahnya kalau di Google itu adalah relate word. Relate word, dan itu juga sudah mulai diperkenalkan, sudah juga mulai dipakai istilahnya sama Aref sebagai relate word. Udah bukan lagi pakai istilah LSI, tapi sekarang menggunakan istilah relate word. Tapi pengertian dan cara kerjanya sama, dan cara pengisiannya juga di artikel juga sama. Di paragraf lu isi, terus di subheading lu isi, terus di search description lu isi dengan yang namanya LSI. Dan di image itu di alt textnya lu bisa masukin latent semantic indexing keyword atau relate word. Dan jangan lupa gambar itu, kemarin gue udah ngajarin bagaimana cara optimasi image, juga menggunakan yang namanya Cloud Google. Bagaimana Google melihat vision, menggunakan vision eye, membaca image lo. Jadi pastikan relate ya gambar lo itu, dan ada tulisan, ada watermark penjelasannya. Kalau semuanya seperti ini lu kuasain, aduh, lu udah jadi master SEO. Lu gak perlu belajar lagi ya, gak perlu belajar lagi sama gue kayak begitu-begituan. Sangat gampang dan sangat simpel, penjelasan gue sangat pendek. Jadi kesimpulan akhir gue, apakah LSI masih penting? Menurut gue iya, karena emang banyak bahasa atau banyak kata yang memang harus mempunyai penjelasan. Seperti di depan lu lihat ini Serikaya, kalau kita nggak memberikan latent semantik ya, maka Google itu tetap aja namanya mesin mah bodoh aja. Kalau penjelasan di belakangnya sini, kata-kata penunjangnya, kata lainnya dari Serikaya ini tidak jelas buat robot Google, maka artikel kita itu tidak diklasifikasikan sama Google-nya akan sangat susah. Kalau Google sudah merasa stres atau merasa depresi gitu mengartikan artikel lo, ya dia seperti kayak kita aja. Ya udah kan, suka-suka lo aja lah, taruh di mana aja gitu. Lo cari sampai di page 20 juga kayaknya nggak ada artikel lo, karena emang tidak bisa diidentifikasi sama Google. Jadi kalau menulislah yang cerdas. Oke? Nanti kita akan ketemu di materi tentang backlink di artikel di video berikutnya. Gua akhirin sampai di sini. Gue Indra Kusuma. Peace and out.